Bullying adalah suatu perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal, atau emosional oleh seorang atau kelompok yang merasa lebih kuat dari korban, baik dari segi fisik maupun mental, dengan tujuan membuat korban menderita. Jenis bullying menurut Coloroso 2006, perilaku bully dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, bully secara fisik, yaitu bully yang dilakukan melalui tindakan kekerasan seperti memukul, menendang, menampar, dan lain sebagainya. Yang kedua, bully secara verbal, yaitu bully yang dilakukan dalam bentuk ucapan seperti julukan, nama, celaan, fitnah, penghinaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, cyberbullying, merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan melalui elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, dan sebagainya. Biasanya ditujukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, dan rekaman video yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti, atau menyudutkan. Yang terakhir, bully secara relasional, yaitu dilakukan dengan memutuskan relasi hubungan sosial seseorang dengan tujuan pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Faktor penyebab seseorang menjadi korban bully yang paling umum adalah akibat dari perbedaan penampilan fisik dan perbedaan ras. Ketika seorang anak memiliki penampilan fisik dan ras yang dianggap berbeda dengan anak lainnya, pelaku bully dapat menjadikannya bahan untuk mengintimidasi anak tersebut. Penyebab bullying lainnya adalah ketika seorang anak dianggap lebih lemah dan suka menyendiri. Mereka terlihat tidak suka melawan, sehingga pelaku merasa sebagai pihak yang lebih kuat dan dapat mendominasi korban yang lebih lemah. Faktor seseorang menjadi pelaku bully yang pertama, ingin mencari perhatian. Terkadang pelaku tidak menyadari bahwa yang dilakukannya termasuk ke dalam penindasan, karena sebenarnya mereka hanya ingin mencari perhatian. Yang kedua, memiliki masalah pribadi. Salah satu pemicu seseorang menjadi pelaku bully adalah karena memiliki masalah pribadi yang membuatnya tidak berdaya di kehidupannya sendiri. Yang ketiga, rasa iri pada korban. Rasa iri ini bisa muncul akibat korban memiliki hal yang lebih menonjol dari pelaku, sehingga pelaku mengintimidasi korban agar korban tidak lebih menonjol dari dirinya sendiri. Yang terakhir, pernah menjadi korban bullying. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku sebenarnya juga merupakan korban. Contohnya seperti anak yang merasa dibully oleh saudaranya di rumah, kemudian anak tersebut membalas dengan cara membuli temannya di sekolah. Dampak bullying terhadap korban, yaitu luka fisik, tidak semangat sekolah, prestasi menurun, menggunakan obat terlarang, emosional, menjadi pelaku bully, dan juga menyendiri. Dampak bullying terhadap pelaku yang pertama, psikisnya terganggu, yang kedua dipenjara, yang ketiga dikucilkan. Supaya kita lebih jelas mengenai dampak dari bullying, mari kita lihat beberapa kasus bully yang pernah terjadi di Indonesia. Siswa kelas 8 SMPN 38 Pekanbaru Riau berinisial FA menjadi korban bullying atau perundungan temannya. Akibatnya FA mengalami patah hidung dan harus dirawat di rumah sakit. Menurut penuturan korban, pelaku memukulnya di bagian kepala dengan menggunakan kayu. Polresta Malang terus mendalami dugaan kasus perundungan yang dialami salah seorang siswa SMP di Malang, Jawa Timur. Sementara itu korban masih menjalani perawatan intensif dan pemulihan trauma di rumah sakit. Oleh karena itu, kami mahasiswa Teknik Industri Universitas Surabaya kelompok 3 dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan memberikan inovasi berupa suatu program kegiatan yang bernama Saling Mengenal Yuk. Program ini adalah program kumpul bersama dengan satu kelas. Nantinya program ini akan dilakukan minimal 1 kali dalam 1 bulan. Kegiatan ini mencakup belajar, nonton, bermain, berbincang, olahraga yang dilakukan secara bersama-sama. Jika program ini berhasil mempererat pertemanan antar siswa, maka bisa dilanjutkan dengan cakupan lebih luas, seperti berkumpul bersama dengan kelas lainnya. Kami berharap dari program ini bisa menumbuhkan rasa peduli, mengenal satu sama lain, meningkatkan rasa percaya diri, dan juga menumbuhkan rasa pertemanan dan persahabatan.